Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Mitologi. Hari ini kita akan membahas sebuah film yang baru saja saya tonton dan ingin saya berikan review untuk kalian semua. Sebelum saya mereview, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Saya ingin mengingatkan bahwa ini adalah review saya pribadi ya, dan mungkin berbeda dengan teman-teman sekalian. Jadi, silakan berikan pendapat dan kritik di kolom komentar. Tanpa berlama-lama lagi, inilah review film saya yang berjudul Black Widow. Black Widow adalah sebuah judul film bergenre superhero, produksi Amerika tahun 2021. Film ini berdasarkan tokoh dari Marvel Comics yang menampilkan karakter dengan nama yang sama. Film ini diproduksi oleh Marvel Studios dan didistribusikan oleh Walt Disney Studios Motion Picture. Film ini berlatar waktu setelah peristiwa di film Captain America Civil War tahun 2016, yang bercerita tentang Romanoff yang berada dalam pelarian dan dipaksa untuk menghadapi masa lalunya sebagai mata-mata, termasuk hubungan antar keluarganya yang rusak serta ditinggalkannya jauh sebelum dia menjadi anggota Avenger. Film dimulai dengan adegan flashback pada tahun 1995. Sebuah keluarga yang terdiri dari tentara super bernama Alexei Shostakov dan Black Widow pertama, yaitu Melina Vostokov yang bekerja sebagai agen rahasia Rusia. Mereka menyamar sebagai sebuah keluarga di Ohio dengan Natasha Romanoff dan Yelena Benova sebagai putri mereka. Mereka mencuri informasi rahasia dari S.H.I.E.L.D. dan berusaha melarikan diri dari polisi dan pihak berwenang dengan naik ke pesawat. Natasha muda terpaksa mengemudikan pesawat karena Melina terluka. Mereka berhasil sampai ke Kuba di mana bos mereka, Jenderal Dreykov, membawa Romanoff dan Belova ke Red Room atau ruangan merah untuk pelatihan sebagai agen rahasia. Dalam beberapa dekade berikutnya, Shostakov dipenjara di Rusia, sementara Romanoff dan Belova menjadi pembunuh yang sukses dan berbahaya. Romanoff akhirnya membelot ke S.H.I.E.L.D. setelah membantu Clint Barton mengebom kantor Dreykov di Budapest. Serangan Romanoff dan Barton ini tampaknya membunuh Dreykov dan putrinya yang masih kecil, yaitu Antonia. Pada tahun 2016, Romanoff menjadi buronan karena melanggar perjanjian Sokovia. Dia melarikan diri dari Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Thaddeus Ross, yang berusaha menangkapnya. Ia melarikan diri ke rumah persembunyian di Norwegia yang disediakan oleh Rick Mason. Sementara itu, di tempat lain, Belova yang berada dalam pengaruh zat kimiawi Red Room membunuh mantan agen Black Widow yang membelot. Namun, agen itu sebelum mati sempat menetralkan Belova sehingga ia sadar bahwa pikirannya sedang dikontrol oleh Red Room. Agen itu memberikan beberapa botol penetral dan meminta Belova untuk membebaskan agen-agen perempuan yang lainnya. Karena sudah dalam keadaan sadar, Belova menyobek pahatnya dan mengeluarkan alat pelacak yang ditanam ke tubuhnya. Hal ini membuat Jenderal Dreykov, penanggung jawab The Red Room, menggunakan protokol Taskmaster, yaitu seorang tokoh super untuk memburu Belova. Belova mengirimkan botol penawar ke Romanoff. Ia berharap Romanoff dan Avenger dapat membebaskan para Widow, atau anggota perempuan yang menjadi calon agen Red Room lainnya. Saat Romanoff sedang mengemudi, ia diserang dengan sebuah rudal yang membuat mobilnya terpental ke jembatan dan hampir jatuh ke jurang. Muncullah Taskmaster, agen dari The Red Room yang menggunakan kostum dan topeng berbentuk tengkorak. Ia ditugaskan untuk mengambil vial atau botol penawar yang dikirimkan Belova. Diketahui bahwa Taskmaster mampu meniru gerakan dan gaya bertempur lawan. Ia telah meniru Captain America dengan cara menggunakan perisai, serta gaya bertarung Natasha Romanoff sendiri.
Romanov jatuh ke sungai tetapi berhasil kabur dari Taskmaster, membawa serta vial tersebut. Karena sadar bahwa misi Taskmaster bukan untuk membunuhnya, tetapi mengambil vial tersebut. Natasha kemudian menyadari bahwa vial itu berasal dari Budapest dan pergi ke sana. Di Budapest, dia bertemu dengan Belova. Hubungan mereka yang rumit membuat keduanya sempat bertempur. Setelah sempat berkelahi, Belova mengungkapkan bahwa Dreykov yang dahulu menjadi sasaran serang Natasha Romanov ternyata masih hidup dan Red Room masih aktif. Tak lama, agen Black Widow lainnya dan Taskmaster menyerang mereka. Natasha Romanov kemudian mengetahui bahwa para agen Black Widow tersebut dipengaruhi otak mereka. Romanov dan Belova diburu oleh Taskmaster sampai ke stasiun kereta bawah tanah. But since you're here, what Gov's daughter? Di tempat persembunyian mereka, Natasha bercerita kepada Belova bahwa ia terpaksa membunuh Putri Dreykov sewaktu ia dan Clint Barton hendak membunuh Dreykov. Keduanya berhasil lolos dan kembali bertemu dengan Mason yang memasok helikopter untuk mereka. Romanov dan Belova membebaskan Shostakov dari penjara dengan menggunakan helikopter dan membobol penjara dengan keamanan tingkat tinggi tersebut. Keduanya datang untuk mengetahui lokasi Dreykov dari Shostakov. Shostakov yang dahulu berperan sebagai ayah Romanov dan Belova adalah juga seorang pahlawan super bergelar Red Guardian. Pahlawan super dari Rusia ini bertugas untuk menyaingi dan menjadi lawan Kapten Amerika. Romanov, Belova, dan Shostakov berhasil lolos dari penjara, tetapi Shostakov mengaku tidak mengetahui tentang Dreykov dan sebaliknya mengarahkan mereka ke Vostokov yang tinggal di pertanian di luar Saint Petersburg. Romanov dan Belova tidak menyangka agen yang dahulu berperan sebagai ibu mereka itu ternyata masih hidup. Diketahui bahwa Vostokov menunjukkan teknologi pengendalian pikiran yang ia praktikkan pada seekor babi. Mereka meminta Vostokov untuk menunjukkan jalan ke Red Room. Ternyata, Vostokov telah memberitahukan kedatangan ketiga orang mantan partnernya itu kepada Dreykov sehingga Dreykov dan agennya datang untuk menangkap ketiganya. Tanpa diketahui Dreykov, Romanov meyakinkan Vostokov untuk membantu mereka. Keduanya menggunakan teknologi masker wajah untuk menipu Dreykov. Yang berada bersama Dreykov sekarang bukanlah Vostokov, melainkan Romanov. Di Red Room yang ternyata terletak melayang di angkasa, Vostokov berhasil membebaskan Shostakov yang berada di penjara dan Belova dari tempat ia akan dibedah. Sayangnya, Romanov ternyata tak dapat membunuh Dreykov karena sebuah teknologi di masa lalu sehingga ketika pada Widow mencium bau feromon yang dimiliki oleh Dreykov. Syaraf-syaraf di tubuh mereka dicegah untuk melakukan tindakan tersebut. Dreykov kemudian juga mengungkapkan kepada Romanov bahwa Taskmaster sesungguhnya adalah Antonia, anak kandungnya dahulu yang menderita kerusakan cukup parah. Karena lukanya ini,
Dreykov harus menggunakan teknologi khusus untuk menyelamatkan nyawanya. Meski pada gilirannya ia berhasil menciptakan prajurit yang sempurna, yang mampu meniru tindakan siapapun yang dilihatnya. Romanov yang tidak dapat menyerang Dreykov karena feromonnya itu, sengaja mematahkan hidungnya sendiri dan memutuskan saraf penciumannya sehingga ia bisa menyerang Dreykov yang sedang memerintahkan semua agen Widow di seluruh dunia untuk menciptakan kekacauan. Di tempat lain, Shostakov melawan Taskmaster sementara Vostokov mematikan salah satu mesin fasilitas. Shostakov kesulitan mengalahkan Taskmaster sampai Vostokov mampu mengunci Taskmaster di dalam sel. Ketika Romanov hendak membunuh Dreykov, para Widow datang dan menyerang dirinya serta membuat Dreykov berhasil kabur. Belova datang di saat Romanov yang enggan melawan para Widow sedang dipukuli. Belova meledakkan vial dan memaparkan penawarnya kepada para Widow sehingga mereka dapat sadar. Romanov sempat menyalin lokasi para Widow lain di seluruh dunia dari komputer Dreykov saat fasilitas tersebut mulai meledak dan jatuh. Dia mengambil 2 botol penawar yang masih aktif dan membebaskan Taskmaster dari sel yang terkunci karena tahu ada Antonia yang terjebak di dalam pengendalian pikiran di dalam tubuh Taskmaster tersebut. Vostokov dan Shostakov melarikan diri melalui pesawat, sementara Belova menyerang pesawat Dreykov sehingga membunuhnya. Start and end wars. I can finally come out of this. Never again. Saat terjun bebas, Romanov memberi Belova sebuah parasut sebelum melawan Taskmaster. Setelah mendarat, Romanov menggunakan 1 botol penangkal kepada Taskmaster sehingga mampu menyadarkannya. Ia juga memberikan 1 botol yang lain ke Belova bersama dengan lokasi para Widow lain yang dikendalikan pikiran sehingga dia dapat menemukan dan membebaskan mereka. Belova, Vostokov, dan Shostakov mengucapkan selamat tinggal pada Romanov dan pergi bersama Antonia dan para Widow yang dibebaskan. Adegan akhir yaitu 2 minggu kemudian, Mason memberi Romanov sebuah pesawat, yaitu Quinjet, untuk digunakan membebaskan Avenger yang dipenjara. Dalam adegan post-credit setelah kematian Romanov, di mana kejadian tersebut adalah setelah film The Avengers Endgame, Valentina Allegra de Fontaine menyalahkan kematian Romanov pada Barton. Ia menugaskan Belova untuk membunuh Clint Barton. Demikianlah review saya tentang Black Widow. Apakah kalian sudah menonton film ini? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Sekian review dari saya. Sampai jumpa di video review selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton.